Sekalipun ayah ibuku meninggalkanku berjalan sendiri, takkan pernah ku kecewa, sebab ku tahu hidupku di dalam tanganmu. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Giri Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu istimewa, seorang ibu gembala dengan cerita yang luar biasa. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Batsheba Pangalerang. Halo, shalom Bu. Salam Pak Giri. Ya, luar biasa ya. Kalau sebelumnya yang berada di sini adalah suaminya, yang Pak Wawan, kalau saat ini ibunya ya. Oke, apa kabar Bu? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, terlihat sangat begitu luar biasa ya. Amen. Sangat bersemangat. Oke Bu, saya ingin bertanya, latar belakang seorang Ibu Batsheba itu seperti apa? Ya, latar belakang saya terlahir di orang tua keluarga yang tidak mampu. Oke. Sebelum saya seperti ini, saya di umur 3 tahun saya ditinggal papa. Oke, tapi sebelum itu memang sudah di Sulawesi Utara. Iya. Saya lahir di Bitung dan tinggal di Bitung juga waktu itu. Dan ketika saya ditinggal papa, saya bersama mama pulang ke kampung mama di Sangir. Oke. Sangir Tamako. Di Sangir Tamako. Sangir Tamako ya. Iya. Oke, berarti memang dulu lahirnya di sini dan akhirnya pindah ke Sangir sampai besar di Sangir. Sampai di Sangir tuh sampai kelas 1 SMP. Sampai kelas 1 SMP. Iya. Selanjutnya sudah Kembali lagi ke Bitung. kembali lagi ke Bitung. Berarti memang orang Sulawesi Utara asli ya, Iya. orang kalau boleh dibilang orang Bitung juga. Ya, orang Bitung. Oke. Nah, Bu, tadi juga Ibu sudah sentil, berarti ini memang perjalanan seorang Ibu Batsheba ini luar biasa. Nah, saya mendengar bahwa masa lalu dari seorang ibu ini sangat tidak biasa, artinya luar biasa. Mungkin bisa disiarkan kepada sahabat cerita supaya menjadi suatu berkah tersendiri bagi sahabat cerita. Ya, kalau masa lalu saya tidak bilang luar biasa karena yang luar biasa itu cuma Tuhan. Amin, amin. Masa lalu saya penuh dengan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang pahit. Saya bertumbuh tanpa seorang pahlawan, seorang papa. Saya ditinggal. Dari waktu kecil saya sering dicabuli tanpa ada yang tahu. Sampai saya beranjak dewasa. Singkat cerita, mama saya menikah. Papa saya dengan mama saya tidak menikah. Saya anak di luar pernikahan seperti itu. Oke, jadi maksudnya ditinggal papa di umur 3 tahun bukan ditinggal meninggal ini, tapi ditinggal pergi. Iya, bukan meninggal. Oke. Papa saya itu dikatakanlah tukang main perempuan seperti itu. Oh, jadi saya pikir tadi bapak dari ibu ini tinggal karena meninggal. Tidak. Tetapi karena memang meninggalkan ibu bersama. Mama saya. Oke, lanjut Bu, gimana setelah itu? Jadi waktu papa saya meninggalkan saya dengan mama, sebelum kami berangkat ke Sangir, kami di Bitung sini, mungkin mama saya cuci pakaian orang Oke. dari rumah satu ke rumah yang lain untuk mencari sesuap nasi. Dan di situ saya bertumbuh menjadi anak yang ketika saya mulai mengerti, umur 5 tahun kan otomatis sudah mulai mengerti kok hidup saya seperti ini. Dan kami pulang ke Sangir. Pulang ke Sangir, waktu itu papa sudah tidak tahu kemana. Dan akhirnya ketika kami pulang ke Sangir dikirim surat kan waktu itu. Belum ada handphone canggih-canggih seperti ini. Kirim surat, katanya papa saya sudah punya maitua. Kalau orang sini kan bilang maitua. Iya, betul. Sudah ada maitua. Dan mama dan saya mencoba meyakinkan untuk melihat sendiri, dan kami ke Bitung. Ternyata memang papa saya sudah ada perempuan lain. Yes. Dan waktu itu saya bertumbuh, tidak ada pahlawan dalam hidup saya, tidak ada pelindung dalam hidup saya. Dan mama menikah, saya dititip di keluarga lagi di Sangir.
saya kembali lagi tinggal di Sangir. Ya seperti biasanya mungkin anak-anak yang lain punya cita-cita ya. Yes. Saya waktu itu juga memiliki cita-cita. Cita-cita saya karena dengan postur badan saya pikir lumayan tinggi. Iya. Saya memiliki cita-cita menjadi seorang polwan. Dan singkat cerita di dalam saya bertumbuh di Sangir, saya pernah dicabuli oleh opa saya. Oke. Dan mungkin keluarga besar saya sampai sekarang pun belum ada yang tahu selain mama dan papa saya, papa tiri ya, papa sambung. Saya tidak bilang papa tiri karena dia papa sambung saya, dan saya yakin juga semua karena Tuhan saat ini ya. Jadi yang tahu itu paling banyak tahu tentang kehidupan saya cuma mama saya. Itu pun mama saya tidak tahu ketika waktu itu. Mama saya tahu ketika saya menikah dengan suami saya yang kedua. Suami yang luar biasa yang Tuhan kasih buat saya. Oke. Luar biasa berarti tadi Ibu sempat bilang ada pencabulan itu dilakukan oleh kakek juga Iya. dilakukan. Apakah sebelumnya juga pernah terjadi? Kalau yang awal itu dari opa saya. Oke. Terus ada juga dari om saya. Oke, itu di sekitaran umur masa pertumbuhan itu ya, Bu? Iya, masa pertumbuhan Masa saya. pertumbuhan saya. Waktu itu Ibu sudah mengerti atau masih belum mengerti? Kalau mau bilang mengerti kan saya masih kecil, jadi saya belum mengerti. Belum bisa mengerti. Nah, di mana Ibu akhirnya bisa menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak baik waktu itu? Ya ketika saya beranjak dewasa, Apa respon hati Ibu waktu itu? saya menjadi seorang pemberontak. Oke. Pemberontak karena saya waktu itu selalu menyalahkan papa. Oh, karena kekurangan sosok seorang ayah. Iya. Yang saya harap dia ada pelindung buat saya. Dia adalah seorang malaikat yang Tuhan beri buat saya. Tapi kenapa dia seperti itu? Dan akhirnya saya bertumbuh menjadi anak pemberontak. Singkat cerita pula saya di usia 11 tahun mau masuk 12 tahun saya diperkosa dan tidak ada yang tahu. Awal-awal saya dicabuli sampai saya diperkosa dan tidak ada yang tahu. Ibu pendam sendiri ya. Di waktu itu saya pendam sendiri. Oke, luar biasa. Gimana cara Ibu menjalani hari-hari setelah tahu semua itu, Bu? Apakah Ibu datang dan marah atau Ibu menjalani dengan hal yang terpendam dan melampiaskan ke hal-hal yang lain? Mungkin, Bu. Kalau bilang untuk saya datang dan marah, siapa sih yang sayang sama saya waktu itu? Saya cuma dititik di keluarga, dan mungkin di dalam keadaan keluarga juga. Saya juga merasa saya cuma seorang anak yang dititip, tanpa mereka tahu pertumbuhan saya seperti apa, tanpa ada yang tahu saya seperti apa. Dan di dalam benak saya waktu itu, lebih baik saya mati. Sempat terpikir untuk bunuh diri, sempat terpikir mati ya. Sempat terpikir dan sempat berusaha. Oke, sempat terpikir dan sempat berusaha. Dan ketika Ibu menyadari semua ini, Ibu bilang tumbuh sebagai seorang pemberontak. Hal-hal apa yang Ibu lakukan waktu itu? Ya, waktu saya diperkosa, maaf kata saya merasa hidup saya sudah tidak suci dan sudah tidak perawan ya istilahnya. Iya, betul. Dan saya pikir cita-cita saya yang tadinya jadi polwan, mau ngebahagiain mama saya yang saya lihat bersusah payah waktu ditinggal papa, saya rasa hancur semua. Saya rasa saya sudah tidak bisa lagi jadi polwan. Jadi untuk apa? Dan saya pikir waktu itu ketika saya hancur, hancur sekalian, hancur satu kali. Dan di umur itu juga saya sudah tidak semangat untuk sekolah. Saya sudah tidak mau sekolah dan saya lari dari orang tua saya. Itu umur berapa, Bu, kalau boleh tahu? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun, mengalami pemerkosaan dari lingkungan keluarga juga. Bukan di Bukan, keluarga. oh bukan di keluarga, jadi dari yang lain. Iya. Oke, Bu. Jadi Ibu habis itu lari dan apa yang Ibu lakukan? Kan ketika orang terluka, orang melakukan pemberontakan dalam hidupnya, ada kepahitan. Ketika lari bukannya justru akan lebih berbahaya, Bu, di luar sana? Ya waktu itu akhirnya mama saya ambil saya.
jemput saya. Jadi waktu pertumbuhan saya itu saya sudah mulai kenal namanya rokok. Oh, Namanya sempat miras. juga lari ke situ. Malahan sebelum saya diperkosa saya sudah kenal namanya miras. Oke. Karena kan saya bertumbuhnya sudah tidak sehat nih. Sudah penuh dengan akar pahit. Sudah merasa tidak ada yang melindungi. Walaupun saya masih berprinsip kepada cita-cita saya. Tetapi ketika saya diperkosa, saya lebih tambah kebal lagi. Saya lebih tambah menjadi seorang pemberontak. Dan ketika mama bawa pulang saya ke Bitung, waktu itu kan saya tinggal di Sangir, mama tinggal di Bitung. Dibawa lagi saya ke Bitung, akhirnya di Bitung dengan seragam SMP saya bisa jadi seorang perempuan panggilan. Dengan seragam SMP jadi seorang perempuan panggilan. Iya. Itu bagaimana sampai ibu bisa mengenal dunia itu, Bu? Waktu itu saya di salah satu sekolah. Oh, Sekolah di Bitung sini, dan ternyata di dalam pergaulan sekolah itu sudah ada komunitas itu. Dan saya tidak bisa sebut nama sekolahnya. Iya, Sudah ada komunitas seperti itu, anak-anak. Dan mereka coba membujuk saya, coba merayu saya, yang perempuan-perempuan. Bahkan mereka adalah kakak-kakak kelas saya, yang kelas 3, saya kelas 1. Dari Sangir, saya sempat dipindahkan ke Bitung kelas 1 SMP. Dan saya pikir, saya coba cari kesenangan di luar. Karena mungkin waktu itu mama saya pahit dengan papa. Jadi setiap marah, dia lampiaskan setiap amarah. Walaupun waktu itu posisi sudah menikah. Tapi memang papa sambung saya itu kerjanya waktu itu di luar negeri, orang kapal kan. Jadi saya bertumbuh tinggal dengan mama, dengan adik, dengan saya. Jadi kalau mama mungkin karena waktu itu belum pulih, jadi dia melampiaskan semua kemarahannya kepada saya, dan dia coba dengan kata-kata kasar yang semakin membuat saya terluka waktu itu. Dan akhirnya saya mencoba mencari kesenangan di luar rumah. Di rumah saya menjadi anak yang diam. Tanpa ada yang tahu, sudah banyak dendam di dalam hati. sudah banyak kepahitan. Oke, berapa lama sih ibu terjerumus di dalam hal seperti itu? Cukup lama. 12 tahun loh, dari umur 12 tahun. Boleh cukup, kira-kira boleh berapa lama Bu sampai ibu? Kalau saya simpan hal ini sekitar 13 tahun. 13 tahun. Saya nggak cerita kepada siapapun. 13 tahun. Oke. Saya simpan. Ibu simpan sendiri selama 13 tahun. Nah Bu, selama perjalanan itu, ibu kan sudah Kristen waktu itu? Iya. Sudah Kristen. Kristen. Pasti waktu kecil pernah dong ikut sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah, pernah tidak ibu bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa saya seperti ini? Hidup saya kok tidak seperti yang lain? Sering saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau untuk hanya seperti ini, untuk apa saya dilahirkan di dalam dunia ini? Tanpa ada yang tahu isi hati saya, tanpa ada yang mau dengar cerita saya. Apalagi seorang papa yang saya anggap lawan, yang sudah meninggalkan saya dari kecil. Ibu berarti memang kehilangan sosok seorang ayah. Dan saya menangkap bahwa walaupun ibu ingin memberontak, tapi mau cerita kepada siapa waktu itu? Karena begini, saya sudah rasa tidak ada yang menyayangi saya. Tidak ada yang mungkin mau mendengarkan saya di waktu itu. Ada beberapa keluarga juga yang mungkin marah sama papa saya, tidak suka sama papa saya, ada memang. Ketika bertemu juga dengan mereka, saya terima perlakuan yang tidak baik di waktu itu. Tidak menyenangkan hati. Kenapa seperti ini? Dalam hati saya, papa saya yang salah, kenapa kalian selalu menyalahkan saya di waktu itu? Tapi itu hanya ibu bisa katakan di dalam hati, tidak bisa diungkapkan. Iya. Oke, berarti intinya kita tidak bisa terlalu cepat menghakimi orang ya Bu. Iya. Karena mungkin kita lihat orang ini yang saat ini yang kita lihat di luar sana nakal dan lain sebagainya, Iya. pasti dalam hatinya menangis yang menjerit-jerit, Iya. untuk bisa keceritakan kepada siapa yang harus saya bercerita. Ceritakan kepada siapa yang harus yang Mendengar. bisa mendengar cerita, yang bisa menerima dia tuh apa adanya.
Dan itu yang ibu rasa pada saat itu. Itu yang saya rasa pada saat itu. Wow, luar biasa. Nah, gimana akhirnya sampai ibu bisa mulai menyadari dan terlepas dari semua ini? Ya, singkat cerita, sebelum saya menikah dengan seorang orang yang luar biasa yang Tuhan beri buat saya, seorang suami yang memang Tuhan yang kasih buat saya sempat menikah dengan seorang yang jauh lebih tua dari saya. Oke. Dan waktu itu memang saya menikah dengan dia awal-awalnya memang karena saya bertumbuh menjadi seorang yang mencoba mencari kasih sayang Iya. di luar. Saya mencoba, walaupun orang lihat mungkin oh dia bahagia, oh dia senang, tapi ternyata tidak pernah saya dapatkan kebahagiaan itu. Sudah punya, mungkin orang lihat sudah punya segalanya, tapi saya tidak pernah bahagia dengan hal itu. Dan di situ saya rasa ternyata seperti ini, kosong. Nah, waktu itu saya tinggal di Air Tembaga, ada hamba Tuhan yang datang berdoa. Saya waktu itu masih dengan almarhum suami pertama. Di situ saya mulai merasakan kasih Tuhan. Oke. Mereka mendoakan saya, ada beberapa hamba-hambanya yang menyatakan pesan Tuhan. Tapi belum punya keinginan untuk melangkah lebih dalam lagi. Karena waktu itu pun waktu saya sudah menikah, tetap saya masih suka dugem. Tetap saya masih suka miras, tetap saya masih suka ke diskotik. Seperti itulah, tapi sudah ada benih-benih itu. Sudah ada ya, Bu. Nah, berarti ibu ini mulai benar-benar pulih dan bertobat itu pada saat sebelum menikah dengan suami berikutnya, itu Pak Wawan yang dulu sempat ada di sini, atau sebelum ibu? Sebelum menikah dengan Pak Wawan. Sebelum menikah dengan Pak Wawan. Iya. Nah, gimana Bu ceritanya? Saya ingin penasaran. Waktu itu ada di dalam satu persekutuan, itu yang saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Saya di dalam persekutuan, saya rasa kan sudah ditinggal, kan almarhum sudah meninggal. Yes. Anak saya sempat dibawa lari, yang satunya ke Jayapura. Dan saya rasa hidup ini kok seperti ini. Dibawa lari, Bu? Iya, Oleh keluarga dari almarhum. Karena mereka menilai ibu tidak bisa menjaga mungkin waktu Iya, itu. waktu itu mungkin mereka pikir anak ini mau jadi apa kalau dengan saya. Oke, jadi pergumulannya tidak berhenti juga ya, Bu? Tidak berhenti. Oke, nah lanjut Bu, gimana saat ibu ikut Akhirnya saya persekutuan? ikut dalam satu persekutuan. Saya berdoa di situ, ikut, ada doa siang, doa malam. Di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kasih yang tidak pernah saya dapatkan dari manusia, kasih yang tidak pernah saya dapatkan dari dalam dunia ini. Saya pindah dari kota satu ke kota lain, dari diskotik satu ke diskotik lain untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Yang tidak pernah saya dapat dari dunia ini, saya dapat di dalam hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Pada saat ibu ikut persekutuan itu ya, itu ketika ibu merasakan itu gimana nih? Kan hati yang terluka ya Bu ini. Ketika saya melihat orang-orang dengan hati yang terluka ketika ketemu hadirat Tuhan pasti hancur-hancuran. Apakah ibu sempat mengalami yang namanya mentoring dari mereka, atau memang hanya pribadi ibu yang berkomunikasi dengan Tuhan, atau adakah mentor Bu waktu itu? Ada mentor juga waktu itu, tapi kebanyakan juga kan kita banyak penyembahan ya. Oh yes. Banyak doa, dan memang di dalam penyembahan itu saya dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang menerima saya apa adanya dan menerima saya tanpa syarat. Wow. Dan bagaimana Bu mengampuni orang-orang yang sempat melukai ibu? Rasanya Bu? Memang di waktu itu awal-awal memang tidak mudah ya. Yes. Tapi ketika firman itu datang, ampunilah kami Tuhan. Yes. Seperti kami mengampuni. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan kan mengampuni kita kalau kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana Tuhan mau mengampuni saya kalau saya tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada saya di waktu itu? Dan sebenarnya hal pengampunan itu juga
timbul dari dalam hati kita. Ketika hati kita dibarui oleh Tuhan, kita mampu mengampuni. Oke. Sungguh berat berarti ya Bu, tapi akhirnya karena hadirat Tuhan, Ibu sanggup melepaskan pengampunan kepada semua orang yang menyakiti hati Ibu, apalagi kepada ayah ya, yang istilahnya kalau boleh disalahkan, kalau seandainya boleh disalahkan, ini semua karena papa dan setinggal pak kita jadi begini. Tapi akhirnya Ibu memutuskan untuk melepaskan pengampunan dan lebih plong ya Bu rasanya waktu itu. Lebih plong, lebih enak, dan lebih hidup itu lebih bermakna ketika saya mengampuni. Untuk apa saya mempertahankan sedangkan Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya? Oke, ini sungguh luar biasa loh Bu, saya mendengarkan cerita ini. Karena dengan latar belakang seperti ini dan mampu bertahan, mampu menjadi pelayan Tuhan, itu bukan main-main ya saya rasa. Karena lain bisa berakhir dengan tragis, bahkan saya sudah tidak tahu lagi kalau yang lain bisa juga kejadian seperti apa. Nah Bu, kalau berbicara dan bagaimana ceritanya akhirnya Ibu bisa bertemu dengan Pak Wawan? Ya, saya bertemu dengan Pak Wawan di satu persekutuan itu juga. Persekutuan yang dimana Tuhan pakai hamba-hambanya untuk memulihkan saya. Di persekutuan itu, waktu itu Pak Wawan baru pulang dari KKR. Karena dia memang seorang penginjil ya. Dia khotbah dari KKR di Talaut kalau nggak salah waktu itu. Dari Talaut. Akhirnya bertemu di dalam satu persekutuan itu, dan timbullah benih-benih cinta di dalam persekutuan enggak. itu. Belum. Memang saya sudah dengar. Okay. Waktu itu, oh Ibu, ini kan kesaksiannya. Iya. Ibu, ada teman kami pendeta, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia suka main gitar, dan posisi waktu itu juga saya ada seorang pacar. Oke. Seorang pacar. Itu kontraktor dan dia orang Sonder. Oke. Baru diceritakanlah satu sosok ini, berarti mak comblang lah, dijodohkan lah ini DP Kalau istilah. mau bilang mak comblang, mungkin mereka mau bersaksi ya. Ada seorang pendeta di sini memperkenalkan kepada saya. Nggak tahu waktu itu tujuan mereka seperti apa, tapi mereka cuma bilang karena waktu itu suami saya ini yang paling ganteng ini Pak Wawan, dia memang sangat dipakai Tuhan luar biasa di dalam persekutuan itu, dan mereka memperkenalkan kepada saya. Tapi waktu itu suami saya belum datang, belum ada. Tapi pas ketika dia datang dari KKR, semua pada berdiri nih, lihat, oh ini Pak Wawan. Itu awal bertemunya saya dengan suami ya. Ini Pak Wawan, ini dang Ibu Pak Wawan. Jadi pas lihat suami saya berdiri, kami berdiri jemput Pak Wawan, saya maaf kata saya lihat biasa aja. Oke. Itu pandangan pertama ya waktu itu. Wah, ini semua satu studio ketawa nih jadi sahabat cerita. Oke. Dan jadian itu maksudnya akhirnya memutuskan untuk kenalan lebih dekat. Siapa yang lebih dulu inisiatif, Ibu atau Pak Wawan? Begini, saya belum langsung ke ceritanya ke situ ya. Iya. Saya waktu awal pertama saya lihat, ini kah yang mereka bilang-bilang ini pendeta ini biasa aja, dalam hati memang nggak ada ketertarikan sama sekali. Pas waktu kita doa penyembahan sama-sama, ternyata suara Tuhan sudah ngomong nih sama suami saya, Wan, ini jodoh kamu. Oke. Wan, ini jodoh kamu. Tapi posisi waktu itu juga suami saya sudah punya pacar, dan sebentar lagi mereka akan tunangan, dan mungkin waktu itu mau lanjut ke jenjang pernikahan. Tapi singkat cerita, dia tanya, selesai doa dia tanya ke ibu rohani di situ, siapa sih yang tadi itu? Oh, itu namanya ibu. Kalau nama saya kan Batseba Novirna, sering dipanggil Irna. Oh, itu ibu Irna, suaminya baru meninggal, belum lama meninggal, tapi dia janda anak 4 gitu. Oh, dalam hati katanya suami saya nih, menurut cerita suami saya kan, salah tuh, itu bukan Tuhan tadi yang ngomong. Masa Tuhan yang ngomong kok ini janda anak 4 begitu dah. Tapi saya juga memang waktu itu tidak merasa tertarik sama sekali. Tapi ketika suami saya meminta tanda kepada Tuhan,
Singkat cerita ya, kalau mau cerita terlalu panjang. Tuhan, kalau dia jodoh saya, yang pertama dia akan putus dengan pacarnya. Yang kedua, bukan saya yang katakan cinta kepada dia, tetapi dia yang katakan cinta kepada saya. Pak Wawan itu. Iya. Pak Wawan ini jual mahal juga. Suami, iya Pak Wawan ini suami saya, dia minta tanda kepada Tuhan. Minta tanda sampai seperti ya, itu mungkin, ya. Mungkin waktu itu pikirannya nggak mungkin lah kan, saya Iya. mau putus sama si kontraktor ini. Dan mau katakan cinta. Iya, kan waktu itu juga si kontraktor ini maaf katakan dia ganteng. Nah, oke. Toh? Tapi suami saya mau bilang juga ganteng sih. Iya. Oke, jadi dari situ akhirnya setelah itu gimana Bu? Tandanya terpenuhi? Tandanya tergenapi. Oke. Memang berapa waktu kemudian saya putus dengan pacar saya. Putus. Kami putus. Dan yang kedua, yang saya heran itu, dalam hati ini saya gelisah. Itulah Tuhan ya. Saya gelisah kalau saya tidak menyatakan perasaan saya kepada si Pak Wawan ini. Oke, dan akhirnya Ibu menyatakan perasaan. Ya, menyatakan perasaannya. Mungkin kalau mau ngomong berhadapan begini kan ya, agak malu lah, gengsi kan. Ya waktu itu bukan Pak Pendeta, waktu saya kan panggil suami saya Pak Pendeta. Dan dia panggil saya kakak. Oh. Pak Pendeta, pinjam HP dang. Kalau bahasa sini kan bilang, Pak Pendeta, pinjam HP dang, mau telepon mama. Padahal saya mau simpan nomornya dia nih, biar saya mau, waktu itu kan BBM kan. Iya. Mau BBM Jo, terserah Jo, Pak Pendeta mau terima dia nggak terima. Kita mau bilang tapi isi hati. Ini kesaksian ya, dan saya menceritakan, dan saya yang memang menyatakan cinta. Saya waktu itu isi saya bilang, Salam, selamat malam Pak Pendeta. Ini kita Kak Irna, kan pakai bahasa sini ya Pak ya. Ini kita Kak Irna. Saya tidak akan lupa itu isi hati saya. Ini kita kena Pak Pendeta, isinya itu. Pak Pendeta mau marah kah? Mau terima kah? Mau suka tidak sukanya? Mau terima kah? Kita semua bilang tapi isi hati Bapak Pendeta. Kita simpati Pak Bapak. Oke. Luar biasa, dan akhirnya tanda-tanda tergenapi dari dua hal itu ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya lagi kita panggil dulu si Bapak yang paling ganteng nih. Oke, yang akan bergabung bersama kita sahabat cerita, suaminya dari Ibu Batsyeba, Pak Wawan. Oke, silakan Pak. Oke sahabat cerita, dan saat ini telah hadir Pak Wawan di sini. Halo Pak, luar biasa. Halo puji Tuhan. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Baik. Nah, tadi ini Bapak ini sudah yang kedua kali hadir di sini yang sudah memberkati kita. Nah Pak, tadi kan Ibu sudah sempat share. Nah, ini sekarang dari posisi Bapak, apa sih yang Bapak lihat dari Ibu untuk pertama kali ketika bertemu? Pertama kali bertemu, bagaimana ya? Kalau perasaan cinta nggak ada juga. Karena waktu itu juga udah, maaf nih ya. Tidak akan menimbulkan perdebatan ya. Waktu itu udah ada Pak. Saya juga ada pacar. Dan saya juga hamba Tuhan, jadi nggak mau main-main. Yes. Jadi udah ada pacar yang mau tunangan waktu itu, orang Jambi. Jadi waktu penyembahan itu Tuhan ngomong tuh seperti tadi istri saya sampaikan, itu jodohmu. Tapi saya juga nggak ngomong ke istri saya tadi Tuhan ngomong gini, enggak. Saya berdoa, sempat tengking berapa kali, soalnya janda anak 4 Tuhan. Maksudnya kalau biar janda gitu, tapi nggak anak 4 nggak masalah. Waktu itu kasih makan apa Tuhan kan gitu. Ini berpikir rasional saja, karena kan saya melayani memang nggak pernah memandang materi ya. Iya, betul. Jadi pelayanan saya ikhlas, jadi Tuhan kasih makan apa nih pikiran saya waktu itu. Jadi tapi di dalam penyembahan tuh ada suara, seperti suara yang mendorong, yang mengatakan nanti yang pelihara, aku punya rencana, niat nih alih-alih mau ya Tuhan nih nggak bisa diapa ya, tapi alih-alih ya pasti kalau ini nggak tergenapi. Saya minta tanda tadi 2 tanda. Tanda pertama tergenapi, putus. Tanda kedua ternyata modus pinjam BBM, dan akhirnya ya sudah, kalau ini dah tanda Tuhan tergenapi semua, saya terima. Dan
dan ditumbuhkan rasa cinta. Tentunya untuk menjalani rumah tangga nggak mungkin tanpa rasa cinta. Ditumbuhkanlah rasa cinta. Pertama kali dengar itu dia menyatakan cinta, malam itu juga saya clearkan dengan pacar saya. Saya minta maaf, saya jelaskan sebisa mungkin. Walaupun waktu itu terjadi perdebatan, tapi aman, bisa diterima. Kedua, ke orang tua, ini yang agak berat, Mas Giri. Jadi waktu ketemu telepon orang tua, papa sih karena laki-laki mungkin ya, jadi nggak terlalu bisa memahami cepat. Cuma begitu ngomong ke mama bilang, "Bu, pikir dulu, mama anaknya 3, kamu anaknya 4, gimana kamu ini? Enggak, kalau kamu terima perempuan itu, kamu nanti usah anggap aku mama," katanya gitu. Jadi sempat sekeras itu karena janda anak 4. Belum saya cerita itu, belum latar belakang istri saya, belum saya cerita latar itu belakang istri saya, lebih nggak akan diterima. Tapi puji Tuhan, saya berdoa kalau ini Tuhan sudah genapi, pasti Tuhan beri pengertian ke orang tua, dan akhirnya orang tua bisa ngerti. Saya putuskan nggak lama-lama, 1 bulan kita nikah. 1 bulan itu kami mengalami penjajakan dulu, saling mengenal, dan saya berdoa sama Tuhan tumbuhkan rasa cinta di istri saya dan di hati saya. Jadi dua-duanya puji Tuhan saling mencintai. Waktu mungkin singkat, itulah Tuhan kadang nggak bisa ditebak dan nggak bisa dilogika secara logis dengan baik. Kadang Tuhan punya cara yang begitu unik, dan akhirnya kami menikah 1 bulan selanjutnya. Dan itu pernikahan itu nggak gampang. Pas awal nikah ini, wah itu hujan pisau di rumah tangga kami, karena ternyata pacar istri saya tadi itu sudah putus, tapi masih senang, masih suka, masih cinta. Dan maaf, istri saya sama pacarnya punya video porno. Dan video porno itu disebarkan, bayangkan, ke seluruh teman-teman Facebook saya, termasuk orang tua saya, teman-teman pendeta dari Sabang sampai Merauke, itu disebarkan. Waduh, semua messenger masuk ke saya, kamu nikah sama perempuan Sunda. Wah, di satu itu, wah hancur, kamu bukan pendeta, kamu nikah dengan perempuan pelacur dan lain sebagainya. Waduh, hancur. Dan waktu itu kayak nangis, loh Tuhan, kok gini tuh Tuhan, hampir gitu. Tapi saya diingatkan ada satu kisah di Alkitab, Hosea. Mas Giri tahu Hosea kan? Hosea yang menikahi, disuruh Tuhan menikahi Gomer. Itu bukti kasih setia Tuhan sebenarnya kepada manusia, dilambangkan antara cintanya, perintah Tuhan untuk Hosea ke Gomer. Wah, itu nggak gampang. Waduh, teman-teman maaf menghujat saya. Pikiran saya juga, teman-teman lihat tubuh istri saya di video itu. Itu awalnya cuma bisa nangis, nggak bisa yang lain. Cuma bertahan dengan dia tuh pesan nubuatan yang Tuhan punya rencana. Message yang saya terima itu yang kuat, menguatkan saya. Janji Tuhan punya rencana di rumah tanggamu. Jadi itu yang menguatkan saya jalani. Saya doakan istri saya terus tiap malam, saya tumpang tangan tiap malam. Saya terus ajarin dia doa subuh. Saya nggak mau doa, maksudnya penyembahan sama-sama, tapi doanya bukan saya. Doa saya kasih istri saya latih terus. Dan puji Tuhan, ada terobosan luar biasa di rumah tangga kami. Luar biasa, ternyata ada juga setelah menikah. Nah, itu beratnya di situ. Berat sekali ya. Soalnya disebarkan itu ya video pornonya. Jadi teman-teman banyak yang tahu. Teman-teman pendeta saya sebagian banyak yang tahu. Sebagian besar ya. Keluarga saya juga dikirim. Papa saya kandung dikirimi video itu. Dan itu berat. Untung Bapak tidak menyerah ya. Tidak berontak, Tuhan suruh nikah, kejadiannya seperti ini gimana? Bertanya sempat bertanya sama Tuhan, nangis.
Tuhan sempat berpikir, nggak masalah jadi anak 4 ini sudah diterima, kok terima gini lagi begitu kan ya. Di hati ada pertanyaan itu muncul, manusiawi muncul pertanyaan tersebut. Terus ini orang-orang juga udah lihat tubuh istri saya, jadi itu ketemu orang pun mau ngangkat kepala berat sekali. Apalagi bapak di atas mimbar Pak, itu harus berat. Itu siap. untuk melawan ya. Kalau kita mungkin beres hidup bersih-bersih aja, mungkin wah enak untuk bangkit, enak dari mungkin kalau cuma hanya proses ekonomi mudah. Tapi orang sudah ngecap apa ini di saya, itu ngelawan itu, meyakinkan orang bahwa Tuhan punya rencana pun itu nggak mudah. Wow. Dan bahkan ada rektor saya waktu itu, saya nggak bilang rektor jahat, rektor baik, tujuannya baik untuk saya, dia sayang nggak saya. Rektor saya ngomong gini, kamu yakin nikah sama Irna? Dia wanita panggilan. Kamu gajimu berapa? Kamu nggak punya gaji kok, kamu ambil resiko yang besar. Itu rektor saya ngomong gitu, kamu nggak punya gaji, kamu ambil resiko. Terus waktu kamu dilambah kelam nih, yakin dia nggak kembali ke dosa lamanya? Yakin dia nggak jual diri? Oh itu rektor saya panggil saya, dimasukkan saya ke bank pribadinya, terus saya didograsi, bahkan dipaparin seperti, tapi tujuannya baik. Cuma waktu itu saya yakin istri saya ini Tuhan kirim, ini pilihan. Kalau ini seperti Hosea dan Gomer, saya yakin percaya. Tapi puji Tuhan, dia luar biasa. Kalau Gomer kan masih sempet tuh, ya. Tapi istri saya enggak. Kami di lembah kelam, kami jualan gorengan, dia enggak balik ke hidup lamanya. Enggak, itu keren tuh. Diberikan pasangan yang lendak, dia enggak balik ke hidup lamanya. Dia bisa mengucap syukur walaupun kalau pas jualan gorengan saya ajak jualan turun ke waktu itu jualan ke tenda-tenda ya, saya bawa ini malu tapi bilang kalau malu terus anak-anak makan apa, dia bilang kalau kita berdua puasa nggak apa-apa, tapi anak kita belum siap untuk puasa, masih kecil. Saya bilang ayo kita jualan, tapi puji Tuhan dia terima, dia jualan terus cari kayu. Nanti kan jualan gorengannya nggak pakai gas, nggak punya gas lah, saya nggak punya gas. Jadi cari kayu bakar, kami gorengan. Ya, untungnya paling 10.000, 15.000. Untungnya tuh kami makan. Dan puji Tuhan kami nggak pernah lapar. Tiap hari saya makan dengan anak-anak saya. Wow, luar biasa ya. Saya mendengar kisah ini dari, kalau bukan orang biasa, kalau orang biasa pasti bukan karena Tuhan pasti sudah tidak bisa bertahan. Apalagi kalau ibu sempat bilang dulu sempat punya segalanya, pernah hidup enak. Ya, poinnya di situ. Iya. Karena sudah itu ketakutan rektor saya juga seperti itu. Dia sempat punya kapal. Iya. Punya kapal. Uang kalau udah 200 juta di tabungannya, dia sudah mulai khawatir. 200 juta mulai khawatir. Saya 20.000 baru kuat. Saya waktu itu juga belum pernah lihat 10 juta kayak apa, juga belum pernah. Maksudnya kalau waktu zaman jadi bandar ya, iya. Ini tambah waktu Setelah itu bertobat. Iya, setelah bertobat. Ya tahu sendiri kalau melayani mulai dari merintis seperti apa. Dari punya kapal, tabungan 200 juta, akhirnya sampai cari kayu, jualan, itu proses yang luar biasa. Nah, dan kalau boleh Giri tahu nih, Pak, sebelum menikah udah tahu dong latar belakang masing-masing atau setelah menikah? Sudah. Sebelum menikah. Itu gimana menerima ibu punya latar belakang yang dahsyat seperti itu, bapak tidak kalah dahsyatnya. Ini bisa menerimanya bagaimana? Ya, semua karena Tuhan, ya, semua berpegang karena Tuhan punya rencana, itu message. Peranan Roh Kudus ya. Kalau kita tinggal dalam tuntunan Roh Kudus, itu yang membuat kita bisa memahami kan. Di atas semua, lebih dari hidup kami itu Roh Kudus, lebih dari hidup kami itu Yesus, lebih dari semuanya. Kalau kita naruh Yesus ini lebih dari kepentingan kita, kita akan bisa menerima ya. semua apa yang harus kita jadi jalani. egonya
apa logikanya itu disingkirkan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Iya. dan saling menerima. Nah, jadi sahabat cerita, kalau yang belum tahu latar belakangnya Pak Wawan, bisa nonton lagi podcast kita sebelumnya tentang Pak Wawan. Di situ diceritakan masa lalu Pak Wawan yang tidak kalah luar biasanya juga waktu itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dan ini kan Pak Wawan dan Ibu juga kan punya anak. Sekarang sudah berapa? Sekarang puji Tuhan 6. Nah, wah luar biasa. Setengah lusin. Diberkati Tuhan. Nah, Amin. bagaimana cara mendidik anak-anaknya? Nah, Bapak bicara dan Ibu? tentang pendidikan anak ini sebenarnya sangat penting. Karena pernah nih jemaat, lihat kami kan bertato suami istri. Terus anak jemaat ngomong gini sama mamanya, "Mak, besar kita mau tatoan." "Kenapa?" "Karena mau batato begitu." Dan ih, Pak Wawan sama Ibu Irna boleh batato, kok kitanya nggak boleh. Ah. Jadi itu juga berat kan Pak ya. Iya, Jadi iya. pendidikan anak penting, penjelasannya, mengarahkannya. Tapi di luar nasihat itu penting. Di luar nasihat, nah ini untuk teman-teman pondok cerita, bahkan pendengar-pendengar yang ada, ini sangat penting. Nasihat itu penting. Kita memberikan nasihat arahan untuk anak-anak kita. Tapi ada hal yang lebih penting, memastikan anak kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu penting. Itu pendidikan yang paling penting. Itu membawa dia masuk ke hadirat Tuhan. Yes. Perkenalkan dia dengan hadirat Tuhan. Kalau hanya nasihat, banyak tuh orang-orang di luar sana memberikan nasihat anaknya, tapi akhirnya sakit kepala, pusing, nggak bisa ngatur, bahkan frustasi sama kenakalan anaknya. Tapi nasihat apa yang nggak dilakukan? Semuanya sudah. Kalau kita lihat Imam Eli, Iya. punya anak 2, Hofni sama Phineas. Kalau kita merajuk ke 1 Samuel 2 ayat 23, 24, di situ ada nasihat. Setelah Hofni sama Phineas melakukan kesalahan nih, nidurin pelayan-pelayan, dia nggak menghormati hadirat Tuhan, dia makan korban ya. persembahan. Di situ Eli bukan diam, dia menasihati anaknya, tapi anaknya nggak ngalami ini masalahnya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi metode apa yang kita harus lakukan? Kalau saya dengan istri saya ngajak mereka perkenalkan dari dini, itu praise and worship, pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah yang akan mampu membawa mereka mengalami perkenalan secara pribadi, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pengalaman atau perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu yang akan membuat dia kuat. Nggak akan pernah goyah, Mas Giri. Anak-anak akan kuat, mau digoncang dengan badai tantangan, bahkan apapun yang ada, mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Walaupun penting kita nggak menjaga pergaulan mereka, lingkungan mereka, tapi kalau sudah di sekolah kan kita nggak tahu. Nggak memastikan mereka nggak ngapa-ngapain di luar sana, itu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Ketika lepas dari kontrol kita, Cintanya dia dasar. Jadi statement saya untuk teman-teman, kami juga ada band rohani kan, termasuk istri saya worship leader di situ, penyembah di situ. Saya nggak bilang penyanyi, saya bilang kamu harus jadi penyembah, posisikan dirimu sebagai abdi. Kita nggak akan pernah terlahir sebagai penyembah kalau kita nggak punya cinta yang kuat sama Tuhan. Kita harus punya cinta, power yang begitu benar-benar untuk Tuhan. Dengan begitu kita benar-benar akan terus bergaul intim dengan Tuhan. Begitu pula pendidikan dengan anak. Saya bilang kamu harus cinta sama Tuhan di atas semuanya. Setekankan terus cinta Tuhan, bangun hubungan, ajak pujian penyembahan, walaupun masih kecil ya, kadang masih yang, tapi ada yang puji Tuhan udah mulai angkat tangan, ada yang nangis. Puji Tuhan, saya yakin ini bakal yang luar biasa. kalau boleh tahu umur berapa sekarang anak-anaknya ya, dari yang paling muda sampai yang paling tua? Di kisaran umur berapa? Clint umur 3 tahun, yang paling kecil namanya Clint 4 Hart. tahun ini. 4 tahun ini Clint Hart namanya. Si Samuel 6 tahun. 6 tahun. 7 tahun ini. Terus si Papua Yosua, tapi namanya
Yosua Papua Setiawan. Si Papua dia 10 umurnya tahun. 10 tahun. Terus Orin yang sekarang di Jayapura yang tadi istri saya saksikan sempat dibawa lari 11 tahun. 11 tahun. Terus Baya, abangnya Stefanus usianya sekarang 13 tahun. Nah, kakaknya yang paling besar 16. Aurelia Intan usianya sekarang 16 tahun. 16 tahun. Nah Pak, ini kan saya penasaran. Ini video ini direkam, suatu saat nanti anak-anak juga akan melihat dan akan tahu latar belakang orang tua. Nah, kalau Bapak dan Ibu meresponi itu seperti Anak-anak apa? sudah tahu. Sudah tahu ya. tahu. Sebenarnya saya ingin tanyakan itu sih, tapi saya tidak enak. Jadi saya tanyakan secara halus. Jadi mereka sudah tahu ya. Anak-anak sudah tahu. Wow. Anak-anak sudah Dan tahu. respon mereka seperti apa? Positif. Saya bilang ke anak-anak, semua orang punya masa lalu. Dan kalau boleh jangan ikuti masa lalu papa dan mama. Sekalipun sekarang papa mama sudah di dalam Tuhan, tapi melewati masa-masa di mana harus ngelawan kenyataan, meyakinkan orang kalau kita cinta sama Tuhan. Bahkan rasa, saya pernah jelaskan yang atau selalu rasa penyesalan diri yang besar itu nggak mudah untuk kalian nanti hadapi. Jadi pastikan kalian nggak boleh sama melihat masa lalu yang sama dengan papa dan mama. Makanya berangkal dari kekecewaan istri saya juga dengan orang tua, saya memaksimalkan. Puji Tuhan anak-anak nggak ada yang anggap saya papa tiri. Ya. Kami baku sayang, orang sini bilang, kami saling mencintai. Dan saya semaksimal mungkin Menjaga supaya memberikan, mereka tidak kecewa. menjaga mereka nggak kecewa, memberikan kasih sayang nggak dibeda-bedakan, Oke. dan mencintai mereka dengan sekuat tenaga dan setulus mungkin. Oke. Nah Bu, yang saya penasaran, tadi kan Ibu juga sudah sempat bercerita, gimana sih respon orang ketika melihat Ibu saat ini? Apalagi orang-orang yang tahu Ibu dulu, ketika Ibu sudah berubah. Banyak yang kaget sih ya. Banyak yang, ada yang sampai juga bilang begini, wah, yang itu, yang DP kepala geng itu, seperti itu. Karena memang mereka tahu dulu saya memang sangat nakal, tetapi kagetnya bukan kaget apa ya, ada rasa senang juga mereka ketika melihat saya yang sekarang seperti ini. Walaupun banyak teman-teman saya juga yang masih dalam hidup lama. Oke. Yang pasti orang melihat juga ada perubahan yang signifikan dari kehidupan Iya. Ibu. Oke. Nah Bapak dan Ibu, ini kita akan memasuki pertanyaan-pertanyaan terakhir, sesi terakhir. Nah bagaimana, apa sih hikmah yang Bapak dan Ibu ambil dari semua kejadian ini, dari masa lalu, dari kedua belah pihak yang dijalani, dipertemukan dan melayani bersama? Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu ambil dari semua ini, hikmahnya? Ya, jadi banyak hikmah yang kami terima. Jadi ada banyak pengalaman, ada banyak pembelajaran. Yang pertama, kalau dari masa lalu kami tinggal jadi orang jahat itu tidak baik. Kalau bisa dari awal terus melayani Tuhan, dan tidak mengenal dunia kejahatan, karena pengalaman di dunia kegelapan itu sangat menyiksa batin kami. Cari kesenangan nggak dapat, yang ujung-ujungnya frustasi juga sama. Terus untuk perjalanan hidup kami, pernikahan kami, yakin kalau Tuhan berbicara, Tuhan punya rencana, kita nggak boleh ragu, karena ternyata Tuhan menuntun kita ke jalan yang tepat. Oke. Nggak pernah salah. Kami dipertemukan, saya dipertemukan istri dipertemukan saya, nggak pernah salah. Kami bisa jadi berkat, kami bisa jadi teladan, kami bisa jadi percontohan bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi kita tuh tanpa syarat. Tuhan tuh menerima kita apa adanya, dan nggak ada rencana Tuhan yang gagal buat kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oke, luar biasa sekali kesaksian dari Bapak Ibu. Dan saya juga dengar-dengar ini kan Bapak Ibu selain sibuk pelayanan di gereja sebagai gembala, saya mendengar juga ini
Tadi saya mau bilang penyanyi ya, tapi Bapak bilang penyembah. Penyembah. Katanya sementara melayani dalam satu bidang musik ya, Ya. Dunamis Worship. Dunamis. Dunamis Worship. Itu pelayanan seperti apa? Ya, dunamis itu diambil dari kata dunamos sebenarnya. Di dalam bahasa Ibrani yaitu kuasa penyembahan di dalam roh. Jadi puji Tuhan, panjang perjalanan Dunamis Worship, saya terima misi dari Tuhan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kamu akan jadi pencipta lagumu akan dipakai banyak orang untuk menyembah Tuhan, dan lewat lagu itu akan membawa spirit di mana penyembahan itu akan terjadi terobosan yang luar biasa. Dan berjalan dengan waktu, sempat percaya nggak percaya, tapi tetap percaya. Artinya sempat suaraku kan fals, nggak bagus-bagus banget. Bagaimana bisa jadi pencipta lagu? Tapi karena kecintaan akan Tuhan, segala sesuatu yang saya alami saya tuangkan di lagu. Oke, latar belakang itu Ya. juga menjadi lirik lirik lagunya. akhirnya puji Tuhan banyak saya ciptakan lagu, ya kerinduannya jadi berkat saja. Ini lagu ini jadi berkat, seperti mungkin kerinduan Pondok Cerita menjadi berkat tuh banyak orang. Saya juga rindu memberitakan Injil lewat lagu, Puji-pujian. lewat praise and worship, lewat dunia tarik suara, lewat musik kita menceritakan Tuhan. Jadi lewat talenta kita. Jadi akhirnya puji Tuhan saya dipertemukan orang-orang hebat yang awalnya kami saling lihat-lihatan, kita mulai dari mana? Maksudnya alat-alat kita apa adanya. Apa kita terus masuk dunia industri musik seperti apa? Terus nanti yang denger siapa? Nanti seperti apa? Jadi ya, saya hanya katakan waktu itu sama teman-teman, ingat nggak kisah Musa? Musa waktu itu juga nggak percaya diri. Oh, iya. Terus tapi Musa punya tongkat dan Tuhan pakai tongkatnya Musa. Saya bilang sama teman-teman, kita punya hati, Tuhan pakai hati kita. Mulai sepakat bentuk tim dan temukan orang-orang hebat. Ada Pastor Jurjen, ada Brother Riston, Riston juga ya, ya. ada Irwan, ada banyak teman-teman di dalam yang Tuhan perjumpakan. Dan akhirnya di dalam perjumpaan tersebut terjadi satu chemistry yang menghantar kita dengan tujuan yang sama. Dunamis punya tujuan sama. Teman-teman, puji Tuhan ditemukan orang-orang hebat yang punya tujuan bukan di materi. Oke. Tujuannya kita jadi berkat lewat talenta kita. Kita ngajak orang nyembah sama-sama. Bahkan saya ngomong sama teman saya, sama istri saya, seluruh rekan-rekan di Dunamis Worship, saya ngomong gini sama mereka. Puji Tuhan, sebelum saya teruskan, maaf, akhirnya perjalanan Dunamis Worship walaupun jatuh bangunnya, sempat recording pula di pertama gagal, tapi kami nggak nyerah. Bukan gagal, waktu itu mungkin belum mapan saja, belum siap. Dan akhirnya sampai kami mapan, kami siap. Puji Tuhan diterima di industri musik, di label-label record untuk kerjasama secara nasional. Puji Tuhan, nanti boleh didengar nanti launchingnya, tapi launchingnya di Mei. Di Mei, kami prepare dulu, nanti launching Mei, nanti bisa masih disaksikan di seluruh platform musik digital. Oke, Ya. berarti ada CD mungkin atau ada kaset? Nanti ada CD juga ada, kaset CD ada, terus ada pula nanti rencana kami juga ada flash disk. Tapi kan sekarang dunia digital. YouTube mungkin ada. YouTube ada, nanti juga masuk di Spotify, Joox, masih banyak lagi, iTunes, Langit Musik, Deezer dan semuanya. Itu di bulan apa, Pak? Nanti di bulan Mei. Mei. Oke, berarti
Orang tunggu sama-sama nih sahabat cerita di bulan Mei, siapa tahu di sini bisa diadakan live streaming atau ada Boleh khusus buat Dunamis Worship. Iya, Boleh. Dunamis Worship Ada mungkin. satu lagu, jadi semuanya lagunya keren-keren, pengalaman hidup semua nggak ada. Jadi dari 11 lagu itu semua pengalaman hidup. Ada satu lagu yang saya ciptakan untuk istri saya, perjalanan hidupnya. Ya, boleh nyanyi sepenggal. Oke. Refnya mungkin ya boleh ya. Boleh. Silakan. Sekalipun ayah ibuku meninggalkanku berjalan sendiri, takkan pernah ku kecewa, sebab ku tahu hidupku di dalam tanganmu. Nah, itu Wah, sepenggal. bagus loh suaranya. Ini padahal serak, ini lagi sakit, Batuk. lagi batuk, masih serak. seperti penyanyi profesional ini sudah di tahap itu, serak-seraknya luar biasa. Dan memang ya kalau talenta ya, kalau Tuhan berikan di saat yang tepat bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, waktu itu yang meyakinkan saya, Tuhan ngomong kamu akan jadi pencipta lagu-lagu. Itu yang meyakinkan istri saya kalau suara saya kan fals. Saya nyanyi kayak gamelan kan gitu. Jadi waktu saya denger, suaramu enak. Walaupun nggak seenak Ruth Sahanaya ya. Jadi saya bilang, tapi enak. Ayo jadi penyembah. Saya tangkap visi-visi sama-sama, dan puji Tuhan nanti Dunamis Worship boleh launching di Mei. Nanti boleh jadi berkat, boleh jadi jembatan untuk kita present worship dengan Tuhan. Oke, amin. Oke, kita tidak sabar kita untuk bisa menunggu lagu-lagunya. Nah, Pak, ini sebagai pesan terakhir. Nah, apa sih pesan khusus dari Bapak dan Ibu kepada sahabat cerita yang lagi menonton supaya tetap bisa menjalankan keluarga yang punya cerita masa lalu yang buruk, bisa tetap di dalam keluarga yang cinta akan Tuhan. Ibaratnya melupakan masa lalu dan tetap lurus di jalan Tuhan dan tidak kembali lagi ke jalan yang dulu. Tinggal dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kuncinya cuma satu. Butuh komunitas ya. Satu itu, kedua butuh komunitas. Komunitas yang benar-benar bisa terus membawa kita semakin untuk dekat semakin dengan dekat Tuhan. dengan Tuhan. Contoh, saya beri ilustrasi. Kalau ada batu bara, mungkin 10 batu bara atau 10 bara api, 10 bara api yang menyala. Kalau dari 10 itu kita ambil satu bara api, kita keluarkan, yang 9 tetap menyala. Yes. Yang satu Pasti dia akan akan padam. mati, padam. Makanya bangun persekutuan Oke, kita, oh, temukan yes. komunitas yang intim dengan Tuhan, sehingga kalau kita nggak diskoneksi dengan Tuhan, saya yakin kita nggak akan pernah gagal, kita nggak akan pernah takut menjalani kehidupan ini. Sedikit saya teringat dengan Saul waktu berhadapan dengan Goliat. Dia membawa spirit ketakutan, akhirnya spirit itu ditularkan Pada satu bangsa. ketakutan ke suatu bangsa. Sebenarnya bukan masalahnya di Goliat besar, bukan masalah di Goliat besar, masalahnya karena Saul diskoneksi dengan Tuhan. Saul sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Makanya kenapa kita jangan pernah bergaul dengan orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Nanti akan membawa spirit ketakutan. Takut hidupku bagaimana besok, takut nanti rumah tanggaku bagaimana besok, takut nanti lumbung dapurku bagaimana besok. Tapi kalau kita punya hubungan yang intim, kita nggak akan yakin. Kita yakin Tuhan sumber semuanya. Seperti itu. Jadi hubungan yang intim, komunitas yang tepat, itu akan membuat kita bertahan dan terus akan Saling mengerti satu sama lain. ya tambahan dari saling mengerti. Menerima satu sama lain, tidak melihat kesalahan satu sama lain. Itu sih yang kami. Dan setiap saat menyatakan cinta. Itu tentu. Setiap hari ngomong cinta, I love Bangun you. pagi, Saya cium keningnya, I love you. Jadi jangan cuma waktu pacaran. Jadi kalau yang punya pasangan hidup, pupuk itu tiap hari. iya. Tiap hari saya bangun, doa, terus saya cium keningnya, I love you. Begitu juga itu. saya, mungkin saya balik atau biasa saya juga cium kening suami. Kadang-kadang dia lagi bawa mobil, saya katakan I love you sayang. Oke. Jadi Bukan kalau- lebay sih, kan istri, Iya, suami. iya.
Karena itu yang kalau kita pupuk terus, kita perkatakan cinta, ya akan langgeng ya. Tapi kalau udah mulai hilang, dingin, nanti lihat istri lebih gede, nanti pasti kok kamu gede? Gitu, mulai lihat yang lain, nah itu yang bahaya. Oke, berarti yang pertama itu yang saya tanggung juga ada komunitas, jangan pernah Ya. menjauhkan diri dari komunitas. Baru yang terakhir tadi ini yang saya dapat bahwa jangan jaim-jaim lah, kan suami sendiri, istri sendiri, Iya. nyatakanlah perasaan. Jadi sebelum dingin lebih baik tetap pertahankan Dijaga. kehangatan itu. Oke, nah, luar biasa sekali Pak Wawan, Ibu Batseba, terima kasih sudah hadir di sini, memberkati kami dengan semua kesaksian yang luar biasa. Saya dari tadi di sini speechless, merinding dengar kesaksian dari Ibu, sebelumnya kesaksian dari Bapak yang tidak kalah luar biasa. Oke, dan kalau diundang-undang lagi, jangan Siap. bosan-bosan untuk datang. Siap. Oke, terima kasih. Dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini bersama suami istri yang luar biasa. Saya yakin dan percaya teman-teman sahabat cerita mendapatkan begitu banyak pelajaran pada hari ini. Dan bagi sahabat cerita yang ingin kirim permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Akhirnya saya Gary bersama Pak Wawan dan Ibu Batseba pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.